Wahya surat Yasin tud'a fit Taurat al-mu'immah. Kata Rasulullah, surat Yasin itu disebut di dalam kitab Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, kitab Taurat itu udah disebutkan surat Yasin itu dinamakan mu'immah namanya. Nah, dalam bahasa Tauratnya mu'immah. Kalau kita kan Yasin, baca dalam Quran disebut ya Yasin. Nah, di dalam kitab Taurat ada disebutkan surat Yasin itu disebut dengan mu'immah. Qila ya Rasulullah wa man mu'immah. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mu'immah? Maknanya apa? Artinya apa? Di antara faedahnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innaha suratun tashfa' lana, tashfa' li gariha wa taghfir li mustami'aha. Sesungguhnya surat Yasin itu adalah sebuah surat yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya dan memberikan ampunan kepada orang yang dengar. Nah, ini diantara alasan orang tua kita dulu mengadakan yasinan ini supaya kita membaca dapat syafaat, yang dengar pun tak ada baca ikut-ikut dengar itu dah dapat ampunan, dapat ampunan dari Allah SWT. Itu diantara keislaman surat Yasin. Wahya surat Yasin tud'a fit Taurat al-mu'immah. Kata Rasulullah, surat Yasin itu disebut di dalam kitab Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, kitab Taurat itu udah disebutkan surat Yasin itu dinamakan mu'immah namanya. Nah, dalam bahasa Tauratnya mu'immah. Kalau kita kan Yasin, baca dalam Quran disebut ya Yasin. Nah, di dalam kitab Taurat ada disebutkan surat Yasin itu disebut dengan mu'immah. Qila ya Rasulullah wa man mu'immah. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mu'immah? Maknanya apa? Artinya apa mu'immah itu? Qal na'am ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa tafa' sahibaha kullasu wa taqdilahu kull hajah. Mu'immah itu artinya amma ya'ummu, mu'immah, surat yang mencakup, bahasa kita ini yang meliputi, surat yang meliputi. Maksudnya meliputi orang yang baca surat Yasin itu akan meliputi kepada orang yang membaca dengan kebaikan dunia, akan memberikan kepada pembacanya itu kebaikan dunia, dan akan menolak kepada orang yang bacanya segala keburukan, malah petaka segala kejahatan akan ditolak dengan surat Yasin itu. Itu diantara faedahnya. Kemudian juga akan mengabulkan taqdi kullalahu kulla hajatin, akan mengabulkan hajat, semua hajat orang yang baca itu, akan mengabulkan semua hajat orang yang membaca. Itu diantara faedahnya surat Yasin. Inilah diantara kenapa ke orang tua kita ngadakan yasinan, suka baca Yasin, ngumpul-ngumpulkan orang untuk baca Yasin. Itu diantaranya berdasarkan hadis ini, karena surat Yasin itu akan membawa kebaikan dunia kita, juga akan menjadi menolak bahaya kejahatan yang akan menimpa kita, menimpa orang yang bacanya, dan juga akan mengabulkan segala hajat orang yang bacanya. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan Yasin 5 quri'at lah. Surat Yasin itu tergantung niat orang yang baca. Kalau orang yang baca untuk lancar usahanya, lancarkan insya Allah oleh Allah SWT. Orang yang baca supaya sembuh penyakitnya, disembuhkan oleh Allah SWT. Itu ada dalam sebuah hadis, bahwasanya Yasin 5 quri'at lah. Yasin itu tergantung niat orang yang bacanya. Hendaklah kita kalau baca Yasin niatkan baik-baik, niat baik-baik, niat untuk kebaikan hidup kita dunia akhirat. Itu diantara faedahnya Yasin. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan mu'immah, yang disebutkan dalam kitab Taurat. Itu penjelasan Nabi. Nah, diantaranya juga dalam sebuah athar disebutkan tentang surat Yasin masih, man qara'a Yasin hina yusbiha u'tiya yusrun yaumahu hatta yumsiya. Barang siapa baca Yasin di pagi hari habis subuh dibaca Yasin, maka
akan diberikan padanya kemudahan di hari itu sampai sore. Mulai dari pagi sampai sore akan diberikan kemudahan dari segala urusannya oleh Allah SWT. Wa man qara'aha lailatan utiya yusrun lailatahu hatta yusbiha. Barang siapa membacanya malam hari, habis maghrib dia baca, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT di malamnya sampai subuh. Sampai subuh. Ya. Diriwayatkan, diceritakan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau itu hafal Yasin sejak kecil. Sejak kecil itu hafal Yasin karena ibunya itu punya kebiasaan, ibunya seorang ibu yang solehah, setiap habis subuh itu tidak bergerak dari tempat sembahyangnya sebelum dia baca Yasin. Itu. Jadi setiap kali ibunya baca Yasin, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu ada di pangkuan ibunya itu, dengar terus setiap hari baca Yasin sampai hafal. Dengar itu, karena dengar tadi kan budak-budak kecil kan biasa masih kuat hafalannya, masih jernih. Budak ini kan masih suci, masih sedikit dosanya, jadi kuat, cepat nangkapnya. Sampai beliau tuh hafal karena kebiasaan ibunya itu selalu baca setiap pagi, setiap habis subuh. Memang dianjurkan baca surat Yasin ini, kalau bisa pagi sore, kalau tak bisa ya habis subuh ataupun habis maghrib, habis maghrib. Biasanya orang itu kalau tak habis subuh habis maghrib. Itu diantara keutamaan ya Yasin. Disebutkan juga dari Syekh Abi Ja'far. Beliau mengatakan man wajada fi qalbihi qaswatan falyaktub surat Yasin wa yashrabuhu. Di antara faedahnya surat Yasin, barang siapa merasakan ada kekerasan dalam hatinya, keras hati, ataupun anaknya yang keras hati, bingal, susah dengar nasihat umpamanya, dikabarkan tak mau, bahkan bantah, bangkang umpamanya, melawan orang tua, maka kata beliau falyaktub surat Yasin wa yashrabuhu. Hendaklah ditulis surat Yasin itu pakai tinta yang bisa, kalau kena air bisa ditulis surat Yasin pakai tulis tangan pakai tinta, nanti direndam dalam air, suruh minum. Insyaallah budak itu akan lembut hatinya. Itu diantara faedahnya surat Yasin, bisa melembutkan hati, diminumkan. Jadi tulis sampai habis. Tulis lumayan panjang tuh. Tulis dari awal sampai akhir tulis, nanti masukkan ke dalam air, suruh minum. Itu bisa untuk menerangkan hati, melembutkan hati dan menerangkan hati. Anak-anak kita yang mungkin dia agak bingung, susah dikabarkan, itu tulis surat ini, kata Syekh Abi Ja'far, di antara faedah surat Yasin. Kemudian juga dalam sebuah athar disebutkan di antara fadilahnya, man qara'a surat Yasin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat Yasin, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ampunan. Kemudian juga man dakhala al-maqbarah fa qara'a surat Yasin khufifa al-adab an ahliha wa kana lil qari' sawabu bi'adadi hurufiha hasanat. Barang siapa masuk ke dalam kuburan, ini yang biasa dilakukan orang tua kita kan, diajar kita kalau masuk kubur baca Yasin. Ini ada dasarnya, ada dasarnya. Barang siapa masuk kubur kemudian dia baca Yasin, dia biasa membaca surat Yasin, maka akan diringankan siksaan orang seluruh orang yang ada di kubur itu. Bukan orang yang dia bacakan tetapi seluruh orang yang ada dalam kuburan itu akan diringankan siksaannya oleh Allah SWT. Dan orang yang membaca akan mendapatkan pahala menurut bilangan huruf surat Yasin itu. Itu orang yang baca itu akan dapat pahala menurut bilangan huruf. Berapa huruf tu? Coba dihitung berapa huruf dalam surat Yasin itu. Orang yang baca itu akan dapat pahala menurut bilangan huruf Yasin. Terutama di hari Jumat. Di hari Jumat bacakan Yasin, karena ada juga dalam riwayat barang siapa membaca Yasin di hari Jumat, barang siapa berziarah ke kuburan salah satu dari kedua orang tuanya kemudian baca Yasin di hari Jumat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kedua orang tuanya. Ini adalah kita ketika barang orang yang orang tua sudah ditinggal orang tuanya, hendaklah diziarahi. Jangan sampai dibiarkan, dah mati dah.
dah mati ya udahlah, tidak nak ziarah, dia tengok orang tua tu, juga perlu ditengok orang yang sudah mati itu menunggu keluarga, menunggu anak-anak yang datang. Jangan sampai nak lebar, setahun nak lebar boleh tengok, semak sampai kubur orang tua, tak pernah dia tengok. Kalau dekat tengoklah seminggu sekali datang orang tua dia tengok, dibacakan Yasin. Kalaupun kepanjangan Yasin, baca Fatihah ya. Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali, hadiahkan orang tua. Cukup dah, senang dah orang tua ni. Kita ya kalau hidup ni kan senang kalau ada anak-anak kita datang. Kalau orang ngirim-ngirim duit, dia orang tak datang. Ngirim duit ya, belum puas orang tua tu, belum puas. Kepengen anak tu datang, ngumpul sama-sama. Itu gak orang yang dikubur tu. Orang di kubur tu dia ada kehidupan di sana, bukan habis mati itu langsung udah habis, tak ada, dia ada kehidupan lagi di sana. Dia nunggu doa kita, nunggu orang yang anak-anak orang yang dekat dia, anak-anak dia untuk nengok dia, menziarahi dia, ya, nunggu dia. Kalau tak percaya nanti tunggu kalau mati. Nanti kalau nak buktikan kalau mati nanti. Nanti akan merasakan nunggu anak-anaknya yang datang berziarah ya. Kalau kita sekarang tak mau ziarah orang tua kita, nanti kita mati pun tak ada anak kita nak nengok kita itu hukum alam pasti itu hukum alam itu pasti kama tadian tudan sebagaimana kau berbuat begitu juga engkau akan diperbuat sekarang kau tak mau ziarah orang tua kau, anak kau lebih parah lagi, tak mau dia bahkan mungkin mengirim doa pun tak mau itu karena kau waktu hidup tidak mau ziarah pada orang tua kau nanti itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita yang punya orang tua hendaklah diziarahi orang tuanya. Kemudian juga di antara masih ini sekitar fadilah surat Yasin ya, untuk menggugah kita lebih semangat lagi dalam baca surat Yasin dari Syekh Yahya bin Abi Katsir. Balagani anna man qara'a surat Yasin lam yazal fi farahin hatta yusbiha. Man qara'a hina yusbiha lam yazal fi farahin hatta yumsiya. Telah sampai kepadaku, kata beliau, riwayat barang siapa membaca Yasin dia di waktu pagi, maka dia akan senantiasa berada dalam kebahagiaan, kesenangan sampai dia sore. Barang siapa membacanya sore hari, maka akan senantiasa berada dalam kebahagiaan, senang sampai dia pagi. Begitu itu diantara kemuliaan. Kemudian biasanya kan kita kalau orang nak mati, dianjurkan untuk baca Yasin. Itu diantara fadilahnya disebutkan dalam tafsir ini, kata beliau. Apabila malaikat maut telah menghampiri, ini sudah saya terjemahkan ini. Apabila malaikat maut telah menghampiri seorang manusia, ketika mau dicabut nyawanya, malaikat maut datang, sudah menghampiri orang yang sudah sekarat itu. Kemudian dibacakan padanya orang yang mati itu surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala merintahkan ketika surat Yasin dibacakan dekat orang mati, Allah perintahkan malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, untuk membawa air, untuk membawa air minuman dari surga, diberikan kepada orang yang sekarat itu. Cuman kita tak nengok, kita tak nengok itu. Karena orang mati itu, sekarat itu, innal maut la sakarat, sesungguhnya mati itu ada sekarat, hausnya minta ampun, sampai kalau ada air laut nak diminum semua, haus. Orang yang mati itu haus, haus. Itulah iblis yang berusaha itu. Kadang-kadang dia bawa air, nyerupa orang tuanya, nyerupa maknya, nyerupa bapaknya, untuk supaya ini akhir perjuangan iblis ini, supaya orang ini mati su'ul khatimah, jangan sampai husnul khatimah ini. Jadi itu akhir dia. Kalau dia gagal maka akan menyesal dia, itu iblis itu. Maka hendaklah kita terus berdoa minta kepada Allah SWT supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Itu ketika orang tadi sekarat dibacakan Yasin, malaikat Allah perintahkan malaikat Ridwan bawa air diberikan kepada orang itu diminumkan. Itu diantara faedahnya membaca surat Yasin ketika orang lagi sekarat itu. Lagi sekarat. Pertama untuk tadi supaya matinya itu mudah. Yang kedua barangkali bisa sembuh. Bisa sembuh, disembuhkanlah. Kalaupun tak sembuh, mudahkan matinya. Jadi diantaranya Allah akan mengutus malaikat Ridwan turun ke bumi membawa minuman, diminumkan ke orang itu. Sampai dia membawa minuman sampai rohnya itu dicabut dan dia dalam keadaan puas sudah minumnya. Ia menetap di dalam kuburnya dalam keadaan kenyang sudah. Kenyang,
Dan dibangkitkan pun ketika dibangkitkan nanti dalam keadaan kenyang, tak perlu makan, tak perlu minum lagi. Ya. Bahkan dia pun tak butuh untuk minum telaga. Ya. Para nabi karena sudah diberi minum tersebut. Ya. Kemudian beliau juga Syekh Ibrahim Nias dalam tafsirnya menyebutkan, diriwayatkan barang siapa membaca surat Yasin, maka dia akan memperoleh 10 perkara. Ini masih keistimewaan surat Yasin ini. Jika ia membacanya dalam keadaan lapar, ia pasti akan kenyang. Kalau yang membacanya itu dalam keadaan lapar, akan diberi kenyang oleh Allah SWT. Ini diantara kemuliaannya. Jika ia membacanya dalam keadaan tidak berpakaian, pasti akan menemukan pakaian. Kalau yang baca itu dalam keadaan tidak berpakaian, tak punya pakaian, baca, akan diberi pakaian oleh Allah SWT dengan caranya Allah SWT. Jika yang membacanya itu dalam keadaan bepergian, musafir, pasti Allah SWT akan menolongnya dalam perjalanan sampai dia kembali kepada keluarganya. Ya. Jika baca Yasin, makanya Yasin itu menjadi ayat favorit di kalangan kita semua, di kalangan para ulama. Jika yang membaca Yasin itu sedang tertimpa penyakit, sedang sakit, Allah pasti akan berikan kesembuhan dari penyakitnya, kecuali memang kalau sudah sampai ajalnya. Akan diberi kesembuhan oleh Allah SWT dengan sebab Yasin. Maka Yasin itu bukan dibacakan untuk orang yang nak mati tapi orang yang sedang sakit pun dibacakan Yasin, berharap kesembuhan tadi. Insya Allah akan disembuhkan oleh Allah SWT. Jika yang membaca seorang yang Yasin itu seorang yang bujang, belum kawin, bujang lapuk umpamanya, belum dapat jodoh, insya Allah akan diberi oleh Allah SWT jodoh, jodoh yang salihah, pasti dia akan segera menikah dengan sebab surat Yasin. Tapi harus yakin kalau ragu-ragu benar tak ada ini omongkan Ustaz tu, tak ada jadi. Kalau ragu-ragu tak jadi. Ini bukan saya yang ngomong, ini dalam tafsir Syekh Ibrahim Nias beliau menyebutkan ini. Orang yang baca, orang yang bujang tak dapat jodoh, baca Yasin, yakin dia pasti akan diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang membaca Yasin sedang dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasus yang menimpa dia, dia dipenjara karena fitnah lah atau apa, maka akan diberikan kelapangannya dan dalam waktu dekat dia akan keluar dari penjaranya kalau dia baca Yasin. Jika yang membacanya itu orang yang kehausan, haus, maka dia akan diberikan rasa puas, hilang dahaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ringkasnya, Yasin itu tergantung niat orang yang membacanya. Apapun niat orang yang membacanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, Yasin 5 quri'atlah. Yasin itu tergantung niat orang yang membacanya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah SWT istiqamah, terutama jamaah Yasin ini terus istiqamah, ngumpul-ngumpul baca surat Yasin. Itu diantara fadilahnya. Fadilah lain kita bisa silaturahmi, menjaga ukhuwah, senantiasa bisa kenal, itu kan, itu bagus. Bagus ngumpul sambil sedekah umpamanya, membawa kue ke apa, itu sesuatu yang dianjurkan itu dan untuk memperkuat hubungan silaturahmi kita, itu juga salah satu mengamalkan salah satu hadis Rasulullah untuk menyambung silaturahmi. Itu diantaranya faedah kita ngumpul-ngumpul jamiah seperti itu bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, tetapi banyak faedah dan rahasia-rahasia yang ada di dalam itu semua. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat bagi kita semua.